Ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa hujan sehari dapat menghapus kemarau setahun. Artinya, kebaikan yang sudah lama dilakukan seseorang terhapus oleh satu kekeliruan, yang bahkan kekeliruan itu belum tentu benar adanya. Peribahasa ini sangat cocok ditujukan kepada Ganjar Pranowo, karena baru-baru ini Ganjar menjadi trending topik dan pembahasan seksi di jagat internet. Ganjar dituding dan disudutkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab atas penggunaan dana Basnas untuk bantuan renovasi RTLH. Saat saya mengamati perkembangan pemberitaan mengenai ini, banyak sekali komentar yang menganggap seolah-olah Ganjar tak memiliki prestasi dan jasa akibat tudingan miring ini. Bahkan yang lebih aneh lagi, tak sedikit juga yang membandingkan pemanfaatan dana Basnas era Ganjar dengan Anies Baswedan. Saya tak mau menerka-nerka sih ini ulas siapa. Cuma kalau memang mau membandingkan pemanfaatan dana Basnas antara Jakarta dan Jawa Tengah, silakan saja. Anda bisa cek sendiri dan jangan pernah kaget jika Jawa Tengah justru lebih baik dari tudingan-tudingan kubu sebelah. Kembali ke pokok persoalan utama. Ketika Ganjar menyadari jika postingannya mengenai bantuan renovasi RTLH untuk kader PDIP itu menimbulkan polemik, dia langsung menghapusnya. Langkah ini tentu saja bentuk kebesaran hati Ganjar yang siap mengakui jika langkahnya dinilai tak tepat. Selain itu juga sebagai upaya meredam polemik yang berkembang. Hal itu tentu lebih baik daripada kayak yang dilakukan kubu sebelah itu yang sudah jelas-jelas bersalah tapi malah kekeh mencari-cari alasan agar tak disalahkan. Pokoknya pengen benar melulu. Menanggapi polemik ini pun, pria berambut putih itu sudah memberikan klarifikasi bahwa pada mulanya dia akan membantu menggunakan dana pribadinya. Tapi karena Basnas ingin hadir dan turut membantu, mereka pun membantu senilai 20 juta rupiah. Hal itu tentu tak dilakukan sembarangan karena sudah melalui tahap cek dan recheck. Basnas telah mengecek pemberian bantuan tersebut dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Karena memang fokus utamanya adalah warga miskin yang memang mutlak masuk syarat penerima bantuan. Walaupun bantuan itu belum disalurkan, tapi lagi-lagi karena Ganjar tak mau menimbulkan polemik berkepanjangan, dia tegas menarik dana dari Basnas dan akan mengalihkan ke warga lain. Saya hanya ingin kita semua membuka mata bahwa tentu saja bahan ini menjadi menu yang lezat untuk digoreng oleh lawan politik Ganjar. Apalagi sulit untuk melihat kelemahan Ganjar. Maka saat ada kesempatan besar, ya pasti mereka ini tak mau kehabisan momen. Mereka serang Ganjar dengan berbagai isu yang intinya ingin kredibilitas Ganjar buruk. Kita paham dengan pola semacam ini. Maka agar tak salah memahami, saya coba paparkan sedikit tentang bagaimana kerjasama yang dijalin Basnas Jawa Tengah dengan Pemprov Jawa Tengah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Ganjar telah menggagas program zakat ASN Pemprov Jawa Tengah yang dihimpun Basnas. Kolaborasi itu terbukti berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena pada 2021 saja perolehan zakat tembus pada angka 57 miliar rupiah. Alokasi zakat ini diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan, rehab pondok pesantren, masjid, madrasah, serta beasiswa. Adapun dana zakat untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan melalui dua program, yakni program zakat konsumtif dan zakat produktif. Program zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penerima, di antaranya bantuan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan program zakat produktif disampaikan bagi mereka yang sudah terpenuhi kebutuhan dasar, seperti modal usaha dan pelatihan pemberdayaan masyarakat. Sepanjang 2021, program penyaluran zakat konsumtif dan produktif telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya, pembangunan 318 unit rumah tak layak huni senilai 3,2 miliar rupiah, bantuan warga miskin 149 juta rupiah, rehab 110 masjid senilai 2,9 miliar rupiah, rehab 74 musola 1,5 miliar rupiah, rehab 81 pondok pesantren 2,1 miliar rupiah, rehab 97 madrasah dan sekolah 2,1 miliar rupiah,
rehab 36 TPQ 740 juta rupiah, dan beasiswa senilai 8,9 miliar rupiah. Ada juga pemberdayaan mualaf 250 juta rupiah, bantuan 10 lokasi bencana alam senilai 460 juta rupiah, pemberdayaan ekonomi produktif 1.632 orang senilai 3,1 miliar rupiah, pemberdayaan 26 orang imam dan muadzin 26 juta rupiah, jambanisasi 60 unit 95 juta rupiah. Kemudian bantuan untuk 20 orang Ibnu Sabil 1,7 juta rupiah, pemberdayaan 422 orang penyuluh agama Islam 592 juta rupiah. Paket sekolah 1.678 orang anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 sebanyak 228 juta rupiah. Serta biaya kesehatan 984 orang senilai 11 miliar rupiah. Kemudian ada pula pelatihan-pelatihan Basnas yang telah menyasar ke lebih dari 5.000 orang. Ini saya dapat dari rekam jejak loh. Anda bisa cari sendiri bagaimana kesuksesan Basnas bersama Pemprov Jawa Tengah dalam menjalankan program. Anda bisa cari tahu sendiri sepuasnya agar terang permasalahan dan tak termakan isu yang berkembang. Bahkan berkat kolaborasi bersama Basnas juga, Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar sudah membangun 1,14 juta rumah tak layak huni. Tentu saja bagian yang santer diisukan hanya bagian kecil dari besarnya keberhasilan Ganjar. Selain itu, lagi-lagi berkat kolaborasi bersama Basnas, penurunan kemiskinan Jawa Tengah menjadi yang terbanyak di 25 provinsi. Lagi-lagi saya tak bosan mengingatkan, Anda bisa cek sendiri di internet karena rekam jejak itu melekat dan tak akan hilang. Akhirnya saya hanya ingin ucapkan selamat menyambut tahun baru 2023. Semoga kita tetap berada di jalan kebenaran dan kewarasan. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sobar Harahap yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Ketika Ganjar Ibarat Kemarau Setahun yang Dihapus Hujan Sehari. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.